Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Agustian, bertindak sebagai presenter di kelompok 3. Kelompok kami berfokus pada preformulasi dan formulasi dari sediaan solid. Secara terminologi, pre artinya sebelum, maka preformulasi dapat didefinisikan sebagai langkah atau studi awal yang harus dilakukan dalam pengembangan bentuk sediaan obat, sebelum nantinya dilanjutkan oleh langkah formulasi. Nah, apa pentingnya tahap preformulasi? Yang pertama, akan mempengaruhi pemilihan eksipien. Yang kedua, mempengaruhi penentuan metode pembuatan bentuk sediaan. Yang ketiga, mempengaruhi penentuan pemilihan bentuk sediaan dan juga berguna dalam studi biofarmastik dari suatu bentuk sediaan. Lalu, beberapa parameter yang harus dilakukan dalam studi preformulasi, diantaranya yang pertama, analisis karakteristik organoleptik. Yang kedua, analisis karakteristik partikel. Yang ketiga, analisis kelarutan. Dan keempat, analisis stabilitas. Yang pertama dalam aspek analisis partikel bahan aktif farmasi, harus dilakukan uji persen kemurnian senyawa farmasi terhadap pengotor. Dapat dilakukan dengan instrumen spektrofotometri visible dan juga HPLC. Lalu juga ada penentuan titik leleh sebagai indikator uji kemurnian dari suatu bahan aktif farmasi, dapat dilakukan menggunakan alat DSG. Lalu juga dilakukan analisis distribusi ukuran partikel. Ini berguna untuk mempelajari karakteristik biofarmastik maupun farmastik dari suatu bahan aktif farmasi. Dapat dilakukan dengan alat scanning elektron mikroskopi atau alat laser light scattering. Dan ini beberapa metode analisis distribusi ukuran partikel yang dapat dilakukan berdasarkan ukuran dari partikel itu sendiri. Nah, ini adalah contoh mikrograf yang diperoleh saat menggunakan alat SEM. Lalu ada analisis luas permukaan partikel. Ini berguna untuk mempelajari laju disolusi dari suatu bahan aktif farmasi. Metodenya bisa dengan teknik adsorpsi gas oleh partikel menggunakan alat surface area analyzer. Lalu ada analisis sifat alir partikel. Ini berguna untuk mempelajari kompatibilitas dan kompresibilitas dari suatu bahan aktif farmasi menggunakan metode sudut istirahat atau dengan alat flow tube tester. Lalu ada uji kerapatan atau densitas partikel. Ini berfungsi untuk mempelajari kompresibilitas bahan aktif farmasi atau porositas dan kemampuan desintegrasi dari sediaan akhir dari tablet menggunakan alat tap density tester. Lalu ada uji kompresibilitas yang masih berkaitan dengan uji densitas. Ini berguna untuk mempelajari kemampuan adesi suatu bahan aktif farmasi ketika diberikan tekanan dalam proses pembuatan sediaan tablet. Nanti hasilnya akan dinyatakan dalam indeks CARS. Lalu ada analisis bentuk kristal dari suatu bahan aktif farmasi. Ini berguna untuk mempelajari sifat alir, larutan, dan kompresibilitas suatu bahan aktif farmasi. Dapat dilakukan menggunakan instrumen XRD. Lalu ada aspek analisis kelarutan. Ini berguna untuk mempelajari laju disolusi suatu bahan aktif farmasi dalam cairan gastrointestinal. Ada analisis kelarutan, diantaranya yang pertama ada penentuan tetapan ionisasi atau nilai pKa. Berguna nanti untuk mempelajari karakteristik biofarmastik suatu bahan aktif farmasi yang dipengaruhi oleh fenomena ionisasi dalam cairan tubuh. Dapat menggunakan alat pH meter yang nantinya pH dikonversi menjadi pKa menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Lalu ada penentuan lipofilitas. Ini bermanfaat untuk mempelajari laju absorpsi, distribusi dan eliminasi dari suatu bahan aktif farmasi. Dinyatakan nanti dalam nilai log P dapat dilakukan menggunakan teknik ekstraksi cair-cair. Lalu ada uji disolusi. Ini atau kecepatan perlarutan berguna nanti untuk mempelajari karakteristik biofarmastik suatu bahan aktif farmasi. Dapat dilakukan menggunakan alat dissolution tester. Ini sama untuk mempelajari karakteristik biofarmastik suatu bahan aktif farmasi, dapat dilakukan menggunakan alat orbital shaker. Lalu ada analisis efek thermal terhadap larutan. Ini berguna untuk mempelajari pengaruh pemberian panas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kelarutan suatu bahan aktif farmasi. Dapat dilakukan dengan cara memplotting antara suhu dengan laju disolusi atau kelarutan.
Lalu ada analisis efek ion senama, berguna untuk mempelajari fenomena salting in atau salting out yang dialami oleh suatu bahan aktif farmasi. Selanjutnya ada aspek analisis stabilitas. Ini dilakukan untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk sediaan dan metode penyimpanan. Secara garis besar, jalur degradasi suatu bahan aktif farmasi ada jalur hidrolisis, yaitu degradasi yang disebabkan oleh molekul air, dan ada jalur oksidasi yang disebabkan oleh unsur oksigen, dan ada jalur fotolisis yang disebabkan oleh adanya cahaya. Nah, contohnya ketika bahan aktif farmasi mudah terhidrolisis dalam medium asam, maka dipertimbangkan untuk dibuat sediaan tablet salut enterik. Secara garis besar, uji stabilitas ada uji stabilitas jangka waktu panjang dan ada uji stabilitas dipercepat. Uji stabilitas dipercepat dapat dilakukan menggunakan alat kinematic chamber dalam kondisi suhu 40 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 75 plus minus 5% dengan waktu uji selama 6 bulan. Lalu ada analisis kompatibilitas antara bahan aktif atau eksipien. Kompatibilitas dapat diartikan sebagai ketercampuran. Ini menjadi pertimbangan dalam pemilihan eksipien nantinya. Dapat dilakukan dengan alat FTIR atau DSG. Ini kalau menggunakan FTIR diperoleh spektrum FTIR untuk analisis perubahan struktural, dan ketika menggunakan DSG dapat diperoleh termogram DSG untuk analisis perubahan titik leleh dan dekomposisi. Sesudah tahap reformulasi dapat dilanjutkan dengan tahap formulasi. Formulasi sendiri dapat didefinisikan sebagai desain atau rancangan untuk membuat suatu bentuk sediaan farmasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, di mana suatu sediaan farmasi standarnya meliputi 3 aspek. Yang pertama aspek efektivitas, yang kedua aspek safety atau keamanan, dan yang ketiga aspek kualitas. Nah, kelompok kami berfokus pada sediaan solid. Sediaan solid sendiri dapat didefinisikan sebagai berbagai bentuk sediaan farmasi yang memiliki tekstur yang keras dan atau kompak. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, ada beberapa jenis sediaan solid. Sediaan solid yang masuk kategori steril seperti implan dan tablet hipodermik, dan sediaan solid yang non steril diantaranya seperti granul, kapsul, tablet, suppositoria. Granul atau powder menurut Farmakope Indonesia 5 halaman 49 merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Kapsul menurut Farmakope Indonesia 5 halaman 44 merupakan sediaan padat terdiri dari obat yang dimasukkan dalam cangkang kapsul. Bisa itu cangkang kapsul keras atau cangkang kapsul lunak. Suppositoria menurut Farmakope Indonesia 5 halaman 50 merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk, dapat diberikan melalui rektal, vaginal, atau uretal. Suppositoria yang diberikan vaginal dikenal dengan istilah ovula. Ini suppositoria ini merupakan bahan aktif farmasi yang didispersikan dalam suatu basis, baik itu bisa basis lemah atau basis larut air. Selanjutnya atau implan atau pelet, itu menurut Farmakope 5 halaman 43 merupakan sediaan massa padat, steril, bukan kecil, berisi obat dengan kemurnian tinggi dan dibuat dengan cara cetak atau kempa. Dimaksudkan nantinya dengan cara ditanam dalam jaringan subkutan untuk memperoleh pelepasan obat secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu selanjutnya ada tablet. Sediaan menurut Farmakope Indonesia 5 halaman 52 merupakan sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Beberapa contoh tablet diantaranya tablet konvensional. Beberapa kategori tablet yang telah beredar. Yang pertama ada tablet konvensional. Ini meliputi ada tablet kempa lapis ganda, dan tablet kunyah. Lalu ada tablet yang disalut, ada tablet yang disalut gula, tablet salut film, dan tablet salut enterik. Lalu ada tablet orodispersible atau yang hancur di rongga mulut ketika kontak dengan air liur. Di antaranya ada tablet bukal, tablet sublingual, dan tablet hisap. Lalu ada tablet dengan pelepasan yang dimodifikasi. Di antaranya ada tablet sustained release, extend release, dan prolong release yang
ditujukan untuk pelepasan diperlambat sehingga menghasilkan efek terapeutik yang panjang. Lalu ada tablet control release yang ditujukan untuk pelepasan terkontrol dalam waktu yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya ada tablet yang ditujukan untuk dilarutkan, yaitu ada tablet evaporation dan tablet hipodermik. Menurut Pharmacope 5 halaman 53, formula umum sediaan tablet diantaranya yang pertama mengandung bahan aktif farmasi sebagai zat aktif, lalu mengandung filler sebagai zat pengisi, lalu ada binder zat pengikat, disintegran sebagai zat penghancur, lubrikan sebagai zat pelicin, dan excipient lainnya seperti zat pewarna, pengaroma, dan zat pemberi rasa. Kami mencoba mengambil beberapa formula khusus sediaan tablet. Di antaranya yang pertama ada tablet konvensional dari acetaminophen, di mana jika dilihat dari formulasinya, yang pertama mengandung acetaminophen sebagai bahan aktif farmasi itu sendiri. Lalu ada dikalsium fosfat yang berperan sebagai filler atau pengisi. Lalu ada kolidon Cl yang berperan sebagai desintegran atau penghancur tablet. Dan ada kolidon Va dan kolidon 90F yang berperan sebagai binder atau pengikat. Lalu ada etanol untuk aktivasi bindernya nanti. Lalu yang kedua ini ada formula khusus dari sediaan tablet sustain release kombinasi ibuprofen dan domperidon. Yang pertama ada ibuprofen dan domperidon, kedua ini sebagai zat aktif itu sendiri. Lalu untuk membuat sediaan tablet sustain release dalam formulasi diperlukan suatu matriks untuk mencapai tujuan sustain release itu sendiri, yaitu pelepasan diperpanjang. Dan yang menjadi matriks dalam formulasi kali ini yang pertama ada xanthan-gum, yaitu matriks polimer yang bersifat hidrofil, dan ada juga HPMC juga sama, itu matriks polimer bersifat hidrofil, dan asam stearat yang merupakan matriks polimer yang bersifat hidrofobik. Nah, ini rujuk pustaka atau rujukan utama yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.